Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berempat akan berdiskusi membahas mengenai smart government dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum acara diskusi dimulai, kita perkenalkan diri dulu ya. Saya adalah Luti Mutiara Husein, peserta Latsar dari Kabupaten Ciamis, Angkatan 5, Kelompok 1. Kemudian Mangga Teh Rosa, perkenalkan diri. Ya, makasih Teh Luti. Perkenalkan, nama saya Rosalia Puspaati, saya NDH nomor 25. Saya mengisi formasi apoteker untuk UPTD Puskesmas Ranca. Terima kasih. Yang kedua adalah Kang Tulus Mangga. Kang Tulus, perkenalkan diri. Ya, terima kasih Teh Luti. Perkenalkan, nama saya Tulus Ramdhani, asal dari Ciamis, NDH 28. Formasi yang saya isi yaitu di penyusun program anggaran dan pelaporan di BKPSDM Kabupaten Ciamis. Dan yang terakhir adalah Kang Lukman. Silakan Kang Lukman. Baik, terima kasih Teh Luti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Nur Hakim, nomor NDH saya 18, dan jabatan yang saya isi adalah penyusun rekayasa lalu lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Dan saya sendiri adalah penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas Handap Herang. Oke teman-teman, nih sekarang saya mau tanya, kira-kira teman-teman di sini ada yang pernah mendengar nggak atau tahu tentang SPBE, Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik? Tahu. Ya ada Teh. Oke, Mangga silahkan. Kang Lukman, menurut Kang Lukman, SPBE itu apa? Izin menjawab ya Teh Luti. Pengetahuan saya, SPBE itu adalah sistem pemerintahan basis elektronik, betul, yang dimana itu adalah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Seperti itu mungkin Teh. Oke, ya betul sekali. Nah, kira-kira ada nggak teman-teman di sini yang bisa memberikan gambaran atau contoh pengaplikasian dari SPBE itu yang mencerminkan tentang smart government? Ada satu yang saya ketahui Teh. Yang pertama yaitu penerapan SPBE, salah satunya adalah tanda tangan elektronik ya Teh. Ya, tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan tulisan atau identitas diri sebagai keabsahan atau sah tidaknya sebuah dokumen. Ya, pada umumnya tanda tangan itu dibuat dengan pena dan biasa disebut dengan tanda tangan basah ya Teh. Nah, untuk tanda tangan elektronik yaitu tanda tangan yang berbasis digital untuk menandatangani dokumen elektronik. Nah, di tanda tangan elektronik tersebut ada yang namanya sertifikasi tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik tersebut harus dapat tersertifikasi agar sah menurut hukum dan undang-undang dasar. Nah, untuk penyelenggara sertifikat elektronik tersebut yaitu harus diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, mungkin seperti itu Teh yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa menambahkan teman yang lainnya tentang tanda tangan elektronik ini? Ya, saya setuju dengan pendapat Kang Tulus. Selain itu kan untuk penandatanganan digital ini ya ada keuntungannya gitu. Salah satunya itu efisiensi waktu. Karena kan kalau misalkan kita masih pakai tanda tangan basah, kadang kan kita harus ketemu sama orang yang bersangkutan yang akan menandatangani. Belum lagi kita harus menyiapkan berkas yang akan ditandatangani. Nah, dengan tanda tangan digital ini diharapkan bisa memangkas waktu tersebut gitu sehingga dokumen bisa cepat tersampaikan. Terus yang kedua yang saya tahu itu kekuatan hukum dari tanda tangan digital ini setara dengan tanda tangan yang manual yang basah itu. Dan yang terakhir bahwa identitas yang menandatangani itu terjamin, ada validasinya gitu. Setahu saya sih seperti itu. Izin menambahkan ya Teh. Ya. Dari yang sudah dijelaskan terus Rosalia, kelebihan yang dapat dirasakan dalam pengaplikasian tanda tangan elektronik tersebut ada lagi Teh, yaitu diantaranya hemat biaya pengeluaran. Jadi kalau sudah memiliki tanda tangan elektronik tersertifikasi, tidak perlu lagi memikirkan biaya anggaran berlebih, karena yang dibutuhkan hanya koneksi internet dan perangkat keras seperti komputer dan smartphone atau gadget kita aja gitu. Sebagai contoh,
Saat Ditjen Dukcapil menjalankan program Dukcapil Go Digital, penandatanganan dokumen kependudukan seperti KK dan akte dilakukan secara elektronik atau online. Pada tahun 2020, hal tersebut udah menghemat anggaran sekitar 450 miliar. Besar juga Penghematan ya. tersebut gimana teh? Ya, Iya, besar betul. juga. Ya. Iya, karena penghematan tersebut berasal dari pemotongan biaya penggunaan kertas khusus security printing Hmm. berhologram yang diganti jadi pencetakan mandiri akte oleh masyarakat. Jadi akte dan KK itu dicetak masing-masing sama masyarakat. Oh, seperti itu ya. Berarti dengan adanya tanda tangan elektronik itu salah satu inovasi ya, sesuai Iya, dengan perkembangan betul. zaman juga gitu. Iya, betul. Nah, Karena tapi ya selain bisa memangkas biaya tersebut, itu juga menjadi eco-friendly teh. Jadi dulu perusahaan kan kayak dulu perusahaan instansi berlembar-lembar kertas kalau ngeprint tuh ya. Sekarang tuh jadi paperless, jadi hanya perlu menandatangani dokumen itu melalui gadget sehingga pemakaian kertas berkurang karena kertas itu bisa merusak lingkungan karena tidak ramah lingkungan. Begitu teh. oh iya, berarti tadi dari beberapa yang teman-teman sampaikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga ya. Yang pertama mungkin tadi tanda tangan elektronik itu dibutuhkan sertifikasi ya, biar tanda tangan itu dapat diakui. Terus yang kedua mungkin harus adanya edukasi atau sosialisasi mengenai tanda tangan elektronik itu. Takutnya nanti ada beberapa pihak yang tidak tahu tentang tanda tangan elektronik, jadi dianggapnya tanda tangan elektronik ini tuh tidak sah gitu dalam penggunaannya. Iya, karena belum familiar ya Teh. Iya, jadi masih perlu adanya sosialisasi dan edukasi gitu. Ya seperti itu ya Kang Teh. Jadi tanda tangan elektronik juga ada kelebihan dan kekurangannya. Namun memang tidak dapat dipungkiri itu bahwa kehadiran tanda tangan elektronik tersebut dapat memudahkan dalam hal legalitas dokumen. Semoga program tanda tangan elektronik ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan sesegera mungkin di pemerintahan Kabupaten Ciamis ya Kang Teh. Amin ya Allah. Oh iya, Amin. Mudah-mudahan soalnya ini mempermudah dalam pekerjaan mungkin ya. Iya. Nah, berikutnya pembahasan berikutnya nih, saya punya ini, pernah dengar nggak teman-teman mengenai dinamis, aplikasi dinamis yang ada di Kabupaten Ciamis? Oh iya Teh, kebetulan itu aplikasi dinamis tersebut dibuat di BKPSDM Kabupaten Ciamis ya Teh. Nah, aplikasi dinamis itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan berkas-berkas data kepegawaian dari mulai masuk CPNS sampai dengan pensiun Teh. Oh iya, kalau gitu tidak ya? kalau tidak salah, saya dengar aplikasi itu tuh ini ya, Kang Tulus, diintegrasikan gitu dengan aplikasi lain seperti Simpel sama Ekinerja gitu. Betul nggak ya? Ya, benar Teh. Aplikasi dinamis sekarang udah terintegrasi dengan aplikasi Simpeg sebagai data informasi kepegawaian dan aplikasi e-kinerja untuk pengukuran kinerja kepegawaian. Sangat menarik ya, berarti pelayanan kepegawaian yang ada di PKPSDM Ciamis itu sudah sangat maju gitu sekarang. Jadi dengan sekali kita mengupload berkas, berkas itu dapat digunakan berkali-kali dan juga udah terintegrasi ke beberapa aplikasi gitu. Iya, nah terus kira-kira ada nggak pelayanan aplikasi yang berbasis smart governance di instansi-instansi teman-teman selain yang tadi disebutkan dua yang tadi itu, yang kira-kira sekarang udah berjalan gitu? Oh ya, mungkin dari saya dulu ya Teh Luti. Kalau di puskesmas saya itu mungkin baru diterapkan adanya absensi online yang nanti laporannya itu terintegrasi dengan BKPSDM Kabupaten Ciamis. Kemudian adanya penggunaan aplikasi e-puskesmas. Ya, walaupun penggunaan aplikasi tersebut sebetulnya kalau sudah bisa digunakan secara optimal akan bermanfaat sekali untuk beberapa program atau sistem gitu di puskesmas. Tapi sampai saat ini memang hanya beberapa yang sudah berjalan itu baru sampai pendaftaran dan untuk rujukan ke tingkat lanjut seperti ke rumah sakit kabupaten. Seperti itu sih yang saya tahu. Ya. Alhamdulillah ya. Berarti di puskesmas tempat Teh Rosa bekerja itu sudah mulai banyak inovasi gitu. Kan kalau dulu biasanya pendaftaran itu masih konvensional ya, pasien itu harus datang langsung ke puskesmas tempat dia mau berobat. Kalau sekarang berarti udah mulai
online, walaupun tadi udah disebutkan belum optimal ya. Mudah-mudahan Betul. kedepannya bisa berjalan dengan optimal sehingga pelayanan yang ada di Puskesmas Rancah tempat Teh Rosalia bekerja itu dapat berjalan dengan lancar, dengan maksimal, dan masyarakat juga tingkat kepuasannya bertambah gitu. Amin, iya. Tempat instansi yang lain, rekan yang lain, adakah aplikasi yang berbasis smart government seperti di tempat Teh Rosa bekerja yang sudah diaplikasikan gitu? Teh, Kang Lukman barangkali. iya ada. Saya juga sama di instansi saya bekerja Dinas Perhubungan sudah diterapkan absensi online yang terintegrasi dengan BKPSDM tentunya ya. Kemudian di sub itu ada namanya ATCS, yaitu Air Traffic Control System. Jadi yang memudahkan pegawai untuk melihat keadaan lalu lintas jalan dan mengontrol lampu di jalan. Jadi remote istilahnya lah, jadi remote untuk mengatur lampu lalu lintas seperti itu. Dan bagi pengguna jalan juga kita sebagai pengguna jalan bisa melihat keadaan lalu lintas secara langsung dengan fasilitas CCTV yang ada. Hal ini juga sangat terpakai waktu kegiatan arus mudik dan Nataru. Seperti itu. Oh iya. Berarti alhamdulillah ya seluruh instansi sudah menerapkan digitalisasi pelayanan ya. Semoga kedepannya seluruh pelayanan tersebut dapat berjalan secara optimal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Nah teman-teman tadi kalau nggak salah disinggung mengenai absensi yang terintegrasi dengan BKPSDM. Kan sekarang di Kabupaten Ciamis itu masih menggunakan sistem absensi sidik jari sama retina mata ya. Teman-teman pernah dengar nggak absensi yang bisa dilakukan di mana saja yang menggunakan GPS? Nah, kira-kira menurut teman-teman gimana pendapat teman-teman mengenai absensi yang seperti itu? Kalau menurut pendapat saya ya Teh, untuk diterapkan di instansi saya itu sepertinya sangat bermanfaat gitu, terutama untuk karyawan yang sering berdinas luar seperti profesi bidan gitu ya, termasuk promkes seperti Teteh mungkin itu kan kadang suka kunjungan ya ke pasien atau misalkan ke sekolah-sekolah ada penyuluhan gitu. Kadang lokasinya itu cukup jauh dari puskesmas gitu, jadi kadang mereka tuh harus balik lagi ke kantor gitu. Jadi buru-buru dari tempat penyuluhan balik lagi ke kantor gitu. Untuk absensi contohnya untuk pulang gitu. Jadi kalau misalkan ada absensi digital yang bisa kita mengaktifkan GPS dimanapun karena kita sedang bekerja gitu, menurut saya sih lebih baik gitu. Ya setuju, pendapat saya juga sama dengan Teh Rosa ya, karena di Dinas Perhubungan juga seringkali bertugas di lapangan dan harus stay pagi-pagi sebelum jam absen. Misal ada giat acara itu kan Dinas Perhubungan Ciamis itu tempatnya masih di daerah kota Kecamatan Ciamis ya. Misal kita ada giat nih kegiatan seperti kemarin tuh jalan santai, kita harus standby di sana jam 6 misalkan. Berarti kan kita harus berangkat jam 5 ya Teh ya. Ke sana ke Ciamis ya, ke Rancah kemarin ya? Iya, ke Rancah sejaman ya. Iya, kalau dari kota kabupaten sih sekitar 1 jam lah. Ya, udah pakai jalan pintas itu lumayan jauh ya. Iya betul, lumayan jauh. Jadi kita juga kan berangkatnya sebelum absen. Jadi itu menurut kita sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kita nggak perlu ke kantor pada waktu absen pagi maupun absen pulang gitu. Iya sih, saya juga sependapat dengan Kang Lukman dan Teh Rosalia ya. Jadi absensi digital tersebut dapat dilakukan di mana saja, membuka ruang bagi kita untuk melaksanakan absen walaupun kita sedang melaksanakan dinas luar seperti Teh Rosalia ada kunjungan, Teh Muti juga ada kunjungan, kemudian Kang Lukman juga sedang bertugas ya. Nah, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya Kang Teh dalam pelaksanaan absensi digital tersebut. Nah, bahwa keakuratan GPS dari gadget masing-masing itu sangat diperlukan itu. Kadang-kadang titik dari lokasi tersebut error akibat sinyal maupun kendala teknis lainnya sehingga menimbulkan persepsi yang negatif antara kesesuaian lokasi dalam laporan tertulis dengan titik lokasi langsung dari GPS tersebut.
Nah, kemudian yang kedua yaitu butuh sosialisasi yang mendalam dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk kejujuran dan kesadaran diri untuk mengisi absen apa adanya sesuai dengan masing. Oke, berarti teman-teman sepakat ya, kita setuju bahwa pengaplikasian aplikasi absen di mana saja itu akan mempermudah dalam pekerjaan kita, terutama bagi teman-teman yang sering melakukan tugas di luar gedung atau instansi tempat kita bekerja, misalkan dinas luar seperti itu. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Kang Tulus, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, akuratan GPS. Kadang kan GPS tidak akurat ya. Terus juga sinyal, karena ada beberapa tempat di wilayah Kabupaten Ciamis yang sinyalnya mungkin kurang bagus gitu. Terus yang terakhir mungkin harus ada kejujuran dalam diri kita sendiri bahwa benar kita berada di situ dan sedang melakukan tugas. Diskusi kita kali ini tentang smart government cukup sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan diskusi kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di teman-teman. Mari kita tutup acara diskusi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.